130411010 dari program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada salah satu mata kuliah yang saya ambil yaitu Etnoscience, kami belajar bahwa ilmu pengetahuan dapat berasal dari mana saja, termasuk dari kebudayaan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, saya ingin mengekspor salah satu daerah yang kita kenal sebagai kota tembakau yaitu Temanggung. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat proses pembuatan cerutu dari Temanggung. Yuk ikuti perjalanannya. Di tanah tinggi asap membumbung, cerutu Temanggung harum berayun. Setiap gulungan cerita terjalin, aroma kenangan dihembus angin. Hisap perlahan, hiruplah waktu, dari Temanggung hingga di Temanggung, sebuah kota di lereng Gunung Sumbing yang tak hanya kaya akan alamnya, tapi juga akan cerita dari tiap helaian tembakau yang tumbuh subur di tanahnya. Di sini, tembakau bukan sekedar komoditas, ia adalah nafas hidup, warisan, dan sumber kebanggaan warga. Setiap musim panen, daun-daun tembakau dijemur di bawah matahari pagi, menguning perlahan sambil menyerap aroma tanah dan angin pegunungan. Daun emas karya sang alam, cerutu berbicara, rasakan alam. Tangan petani menari di sini, panen cerita dari bumi sendiri. Lembut tangan memahat kehidupan, di tiap tembakaunya ada harapan. Temanggung bernyanyi, kau dengarkan, hilang penat, rindu tertambakan. Cengkerama di balik asap abu, cerutu saksi bisu doa ibu. Tapi di balik hamparan hijau dan keindahan itu, tersimpan juga kenyataan pahit tentang petani yang harus menjual hasil kerja kerasnya dengan harga yang tak sebanding. Dari rasa prihatin itulah lahir sebuah semangat untuk memberi nilai lebih pada tembakau Temanggung. Cerutu Temanggung hadir sebagai jawaban. Rumah produksi kecil yang berdiri sejak tahun 2022 atas inisiatif Pak Yuda Sudarmaji SE. Dengan hanya 4 orang pegawai, mereka mampu memproduksi sekitar 100 batang cerutu setiap hari, secara manual dan penuh ketelitian. 5 jenis cerutu mereka hasilkan, mulai dari Robusto, Corona, hingga Mini Sigar. Setiap batangnya membawa rasa, karakter, dan cerita. Hisap perlahan, hiuplah waktu, dari Temanggung hingga hatimu. Daun emas karya sang alam, cerutu berbicara, rasakan alam. Tak hanya berproduksi, cerutu Temanggung juga aktif mengikuti berbagai event nasional, seperti perkebunan expo di JI Expo dan pameran tahunan di Soropandan. Mereka juga membuktikan bahwa warisan lokal dari desa pun bisa tampil di panggung besar. Kini, cerutu Temanggung bukan lagi sekedar produk, tapi bentuk nyata cinta pada tanah, petani, dan budaya yang dijaga dengan hati, digulung dengan rasa, dan dibakar dengan cerita. Kali ini kita sudah bersama dengan Mas Lapan dan kenalkan dulu. Nama saya namanya. Ini suci bahasa dari mana? Kalau jadi masalah, kebanyakan masih letal. Ingatnya masih kaitan dengan saya. Cuma apa? Pernah juga tapi impor. Data pasti tak boleh. Itu ada pengembangan. Jadi penjualannya itu secara online apa yang tidak
Kalau untuk penjualan kita secara langsung itu untuk selanjutnya penjualan bahasa Indonesia mungkin kami kurang karena kalau merek yang kita kami semua cuman harganya varian ini kan jadi Bila baca foto sendiri sejak banyak itu kan masih variannya kalau kita salahnya atau jenis itu masih ada. Dia kan melalui varian punya jenis masing-masing. Ya, iya karena kita kan varian dari ukuran karena kalau dari cerita itu untuk ukuran sudah dari bisa tinggi tidak patahkan satu jari itu masih ada waktu tinggi suasana itu tidak jauh terus dia ngasih tak boleh tekniknya jadi tidak patahkan itu dia kalau daerah bisnisnya itu kita sendiri ini kalau yang sawah kalau kemarin itu kita kasih sekarang saya kerja itu ini sering saya teman tidak tapi pasti tidak cuma Jadi kalau flavor itu kemarin dia juga ada yang seperti kemarin ada nang daerah lagi akan maju terus kita yang ada beberapa jenis 5 Tembakau merupakan tanaman yang sangat adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan di tempat tumbuhan. Faktor-faktor seperti iklim, meliputi suhu dan curah hujan, jenis tanaman yang mencakup tingkat kelembapan dan kandungan mineral, ketinggian tempat atau elevasi, serta tingkat paparan sinar matahari semuanya berperan penting dalam proses adaptasi tanaman tembakau. Adaptasi terhadap kondisi-kondisi ini kemudian mempengaruhi beberapa karakteristik utama tembakau, seperti kandungan nikotin dan minyak atsiri yang terkandung di dalam daun. Selain itu, tekstur dan warna daun juga berubah mengikuti lingkungan tumbuhnya, yang pada akhirnya mempengaruhi pada aroma dan rasa hasil fermentasi daun tembakau. Karena setiap daerah memiliki kondisi lingkungan berbeda, tembakau yang tumbuh di masing-masing lokasi juga memiliki karakteristik yang unik dan khas. Keunikan ini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada variasi rasa soto yang berasal dari berbagai wilayah penghasil tembakau yang ada di Indonesia. Tembakau mengalami proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme alami seperti bakteri dan jamur baik. Mikroorganisme ini berperan penting dalam mengurangi senyawa kimia yang ada dalam daun tembakau, seperti amonia, gula, dan protein. Proses penguraian ini tidak hanya membantu mengurangi senyawa yang kurang diinginkan, tapi juga meningkatkan aroma dan rasa khas tembakau yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tembakau tersebut tumbuh seperti jenis tanah, suhu, dan kelembapan. Selain itu, selama fermentasi terjadi pembentukan senyawa volatil yang memiliki peran besar dalam membentuk rasa dan aroma unik tembakau. Proses fermentasi ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jenis tembakau yang digunakan, tempat tumbuh yang berkaitan dengan kondisi tanah dan iklim, serta lama dan teknik fermentasi yang diterapkan oleh pengolahan. Karena variasi pada faktor-faktor ini, setiap fermentasi tembakau menghasilkan karakteristik rasa dan aroma yang berbeda, sehingga tembakau dari berbagai daerah dan proses fermentasi bisa sangat bervariasi dalam kondisi dan ciri khasnya. musim tembakau karena kita tembakau ini tidak jadi tembakau untuk rokok itu antara ada memang sebenarnya belum untuk panen tidak jadi untuk ini betul sendiri tapi kita sebenarnya itu rata-rata nggak punya kan nah sendiri nggak punya banget saat ini kan Karakteristik tembakau sangat dipengaruhi oleh musim saat tanaman ditanam. Pada musim hujan, daun tembakau cenderung memiliki tekstur yang lebih tebal dan lentur. Hal ini terjadi karena penyerapan air yang tinggi selama pertumbuhan. Warna daun di musim ini biasanya lebih gelap, mulai dari coklat tua hingga kehijauan saat masih segar. Karena kadar airnya tinggi, dalam musim hujan memerlukan proses pengeringan yang lebih hati-hati dan
lambat agar kualitasnya tetap terjaga. Dari sisi kimia, daun musim hujan biasanya memiliki kadar nikotin yang lebih rendah, sehingga rasa yang dihasilkan cenderung lebih halus dan kompleks. Dengan nuansa earthy yang kuat, aromanya pun tidak terlalu tajam tapi kaya akan rasa. Sebaliknya, daun tembakau yang tumbuh di musim panas memiliki karakteristik yang berbeda. Karena penguapan air yang tinggi, daun ini menjadi lebih tipis dan berwarna lebih cerah, mulai dari kuning hingga coklat terang. Daun musim panas biasanya lebih cepat kering secara alami, sehingga proses curing atau pengeringan bisa lebih efisien. Karena fotosintesis yang maksimal pada musim panas, kadar nikotin dalam daun menjadi lebih tinggi, menghasilkan aroma yang lebih tajam dan kuat. Tekstur daun saat kering juga lebih ringan dan renyah dibandingkan daun di musim hujan. Tanaman berbagai faktor stres seperti kekeringan, infeksi, atau kekurangan nutrisi dapat memicu terbentuknya ROS atau reaktif oksigen species seperti hidrogen peroksida H2O2 dan superoksida O2 min. ROS ini sangat aktif, dapat merusak komponen penting dalam sel, terutama klorofil yang ada di daun. Akibatnya, daun kehilangan warna hijaunya dan mulai menguning sebagai tanda bahwa tanaman sedang mengalami stres oksidatif. Selain itu, fenol yang ada di dalam sel tanaman dapat mengalami oksidasi dengan bentuk enzim polifenol oksidase. Proses oksidasi ini menghasilkan pigmen berwarna coklat atau gelap, mirip dengan melanin pada manusia yang membuat daun tampak busuk atau seperti terbakar. Fenomena ini seringkali terlihat saat daun mengalami kerusakan. Selanjutnya, enzim seperti selulase dan pektinase turut berperan dalam proses degradasi jaringan daun. Enzim-enzim ini memecah dinding sel tanaman yang biasanya memberikan kekuatan dan kekokohan pada jaringan daun. Dengan dinding sel yang rusak, jaringan menjadi lunak, mudah robek, dan rentan terhadap pembusukan lebih lanjut. Proses penuaan pada tanaman juga dipercepat oleh hormon etilen. Akumulasi etilen dalam daun mempercepat sens atau penuaan, yang menyebabkan bagian tepi daun menjadi kering, menggulung, dan akhirnya rusak. Hal ini merupakan salah satu tanda bahwa daun sudah mendekati masa kematian. Selain itu, ketika tanaman diserang oleh patogen seperti jamur atau bakteri, tanaman akan merespon dengan mengaktifkan sistem imun lokal. Respon ini memicu akumulasi ROS dan produksi enzim hidrolitik yang bertujuan untuk melawan patogen. Namun, akumulasi ROS dan enzim ini juga menyebabkan kerusakan jaringan secara lokal yang terlihat sebagai nekrosis atau kematian sel. Akhirnya, proses pembusukan jaringan tanaman menghasilkan senyawa volatil seperti aldehid dan keton. Senyawa-senyawa ini menimbulkan bau khas busuk yang merupakan tanda jelas dari kerusakan jaringan organ akibat pembusukan. Tidak peminat karena itu kan sebenarnya ini tembakau izin atau untuk bensinnya kalau ini rokok yang tinggi macam kan asap tinggi asap tinggi yang bisa tapi terus nikmati untuk rasanya yang gitu. Tapi kita bakar dari sini luar dan dari nikmati ada di sini. Nah, kalau kita jadi atau teman-teman cara kita sendiri kan bakar tidak apa merasakan di tempat ini rasanya apa ini benar-benar merasakan jadi nanti kita ciptakan ya luar aplikasi itu kita harus tahu kita lebih untuk yang bagian utama dari tanaman tembakau yang dimanfaatkan dalam industri cerutu. Daun ini memiliki beberapa ciri morfologi penting. Yang pertama, letak daun berseling, artinya daun tumbuh bergantian di batang. Ini mempengaruhi paparan cahaya yang optimal sehingga proses fotosintesis lebih efektif. Yang kedua, daun bertipe tunggal, yaitu tidak terpecah menjadi anak daun sehingga menghasilkan permukaan daun yang luas. Hal ini penting karena permukaan yang luas mendukung area fermentasi yang lebih baik. Yang ketiga, bentuk daun oval hingga langsat, yaitu melebar di bagian tengah dan meruncing di ujung. Bentuk ini memudahkan saat pengeringan dan pemenataan dalam proses pembuatan cerutu. Selanjutnya, permukaan daun kasar dan berbulu halus, yang disebabkan oleh trikoma, yaitu rambut halus pada daun. Hal ini merupakan bagian penting dari adaptasi morfologis, karena membantu menangkap dan menahan senyawa-senyawa kimia seperti nikotin serta berperan dalam mempertahankan kelembapan. Selanjutnya, tulang daun menyirip.
Dengan satu tulang utama dan cabang-cabang tulang sekunder, struktur ini mempengaruhi elastisitas dan kekuatan daun saat digulung menjadi cerutu. Selanjutnya, pangkal daun selise, yaitu langsung melekat pada batang tanpa tangkai. Ciri ini memudahkan pengambilan daun tanpa merusak jaringan utama tanaman. Yang terakhir, ujung daun runcing, yang menunjukkan kematangan fisiologis serta mempengaruhi estetika hasil akhir saat dilinting. Dalam biologi tumbuhan, morfologi ini juga erat kaitannya dengan struktur mikroskopis daun, terutama dalam ketebalan jaringan mesofil dan komposisi sel. Yang pertama, ketebalan daun yang ideal menunjukkan bahwa jaringan palisade dan spons berkembang baik, mendukung kadar air dan kelembapan yang stabil selama fermentasi. Daun yang terlalu tipis akan mudah robek dan tidak mampu menyimpan kadar nikotin secara optimal. Selanjutnya, komposisi sel, terutama sel parenkim, juga mempengaruhi daya serap terhadap bahan tambahan selama proses pengolahan fermentasi. Oleh karena itu, pemilihan daun tembakau untuk cerutu sangat bergantung pada morfologi daun yang memenuhi syarat fisik dan biologis tertentu. Dalam industri, daun dengan struktur ideal baik dari segi bentuk, ketebalan, kekuatan, hingga permukaan daun yang dianggap layak untuk menjadi pembungkus atau wrapper atau isi yaitu filler dari cerutu. Pokoknya tempat kecil dilihat dan dia memang harus saya itu banyak yang benar yang kita sini yang bisa kemudian tidak tidak tapi saya tidak kita nanti itu harus apa namanya masakannya tidak harus dilakukan agar itu terasa ini hampir nanti kita sekarang dan tidak. Nah ini ini yang rata-rata dari menganggap bahwa cerita itu apa? Kalau istilah dunia kita isinya tidak menjadi cerita dan lakukan karena ya ini memang dibedakan saja jadi antara Henry tidak nilai dari proses produksi dimulai dari bahan ya sudah tidak walaupun itu sama-sama dibaca tapi nanti tidak Disinilah proses panjang sebuah batang cerutu bermula. Di tangan-tangan yang bukan hanya terampil, tapi juga tulus menjaga warisan rasa dan budaya. Langkah pertama dimulai dari pemilihan bahan baku. Tembakau yang digunakan merupakan hasil panen para petani, yang telah melalui proses pengeringan alami. Namun, proses tidak berhenti di situ. Daun-daun kering tersebut harus disimpan di ruangan dengan kelembapan yang stabil. Jika terlalu lembab, akan mudah berjamur. Jika terlalu kering, daun akan rapuh dan kehilangan karakter rasa alaminya. Inilah sebabnya penyimpanan menjadi bagian penting yang sering tak terlihat, namun membentuk kualitas di akhir. Dalam memahami tanaman tembakau, penting untuk mengetahui struktur dan fungsi jaringan-jaringan yang ada pada daun. Daun tembakau terdiri dari bagian tipis dan fleksibel yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu produksi energi tanaman melalui penangkapan cahaya matahari. Di dalam daun juga terdapat tulang daun, yaitu struktur utama yang keras dan kokoh. Tulang daun ini mengandung jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem, yang berfungsi sebagai penopang mekanisme sekaligus jalur distribusi air dan nutrisi ke seluruh bagian daun. Selain itu, daun tembakau juga memiliki jaringan keras yang lebih kaku dan tebal, terutama pada bagian tulang daun. Namun, jaringan keras ini tidak digunakan dalam produksi cerutu karena dapat mengganggu tekstur dan proses pembakaran cerutu yang halus. Dari sisi kimiawi, daun tembakau mengandung beberapa senyawa penting. Ada nikotin, merupakan alkaloid utama yang bersifat psikoaktif dan memberi efek khas pada produk tembakau. Selain itu, daun tembakau juga mengandung klorofil, yaitu pigmen hijau yang berperan penting dalam fotosintesis. Senyawa lain yang terdapat adalah asam klorogenat, sebuah antioksidan yang juga umum ditemukan dalam banyak jenis tumbuhan, termasuk tembakau. Senyawa ini dapat berperan dalam kualitas dan karakteristik tembakau. Setelah itu, proses masuk ke tahap yang lebih artistik, rolling. Di sini, teknik Bounce digunakan, yaitu menyusun beberapa jenis tembakau dalam satu gulungan untuk menciptakan rasa khas tiap varian.
Proses ini menuntut ketelitian tinggi, di mana setiap jenis cerutu seperti corona memiliki batas berat tertentu, misalnya maksimal 8 gram. Di meja kerja sudah terdapat penanda ukuran agar gulungan tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Pembuatan cerutu penggulungan dilakukan dengan menggunakan gaya tekan manual, yaitu tekanan yang diberikan oleh jari dan telapak tangan. Tujuannya adalah membentuk cerutu menjadi padat agar mudah dibakar dan tahan lama, namun tetap fleksibel agar tidak mudah patah saat dipegang atau dinikmati. Dari sudut pandang fisika, gaya tekan ini disebut sebagai gaya atau F, yang berasal dari tekanan jari atau telapak tangan. Gaya ini bekerja pada suatu area kotak, yaitu luas permukaan, atau A, dari jari atau tangan yang menyentuh cerutu saat menekannya. Tekanan yang diberikan merupakan gaya dibagi luas permukaan, sehingga tekanan harus diatur agar tidak terlalu kuat maupun terlalu lemah. Tekanan yang pas sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, tekanan yang tepat akan memastikan kerapatan tembakau di dalam cerutu merata, sehingga membakar cerutu lebih konsisten. Kedua, dengan tekanan yang tepat, jalur aliran udara di dalam cerutu tetap terbuka, sehingga udara dapat mengalir secara lancar saat dibakar. Penting untuk kenyamanan saat merokok. Ketiga, tekanan yang sesuai juga menjaga struktur cerutu agar tidak rusak atau hancur selama proses penggulungan maupun saat digunakan. Oleh karena itu, penggulungan cerutu merupakan proses yang memerlukan keterampilan khusus agar cerutu yang dihasilkan memiliki kualitas fisik dan fungsional yang optimal. Gulungan ini kemudian dibalut dengan binder. Binder yaitu daun tembakau sebagai pembungkus pertama yang direkatkan dengan lem yang terbuat dari tepung kanji. Lem alami yang aman untuk digunakan manual. Lem yang terbuat dari tepung kanji mengandung biopolimer alami yang utama merupakan amilosa dan amilopektin. Kedua senyawa ini tersusun dari rantai panjang glukosa yang memiliki banyak gugus hidroksil atau OH. Gugus OH inilah yang menjadi kunci dalam proses perekatannya. Ketika lem ini dioleskan ke permukaan daun cerutu yang juga memiliki gugus OH dari molekul selulosa dalam jaringan daun, terjadi interaksi berupa ikatan hidrogen antar gugus OH pada molekul pati lem dan gugus OH pada permukaan daun. Ikatan hidrogen ini bersifat kuat namun fleksibel, sehingga membuat lem menempel dengan baik pada daun. Karena ikatan hidrogen ini, lem tepung kanji membentuk daya rekat alami yang cukup kuat untuk merekatkan daun cerutu tanpa merusak tekstur dan kualitas daun. Hal ini menjadikan lem kanji pilihannya ideal dalam proses pembungkusan cerutu karena sifatnya yang alami dan tidak masuk ke tahap pressing, di mana gulungan cerutu dimasukkan ke dalam cetakan atau molding dari kayu. Cetakan ini akan membentuk dimensi cerutu sesuai jenisnya. Proses ini memakan waktu minimal 24 jam. Kayu dipilih sebagai bahan molding bukan tanpa alasan, melainkan kayu membantu menjaga kelembapan tembakau agar tetap stabil selama proses pencetakan. Proses pressing cerutu menggunakan alat molding bertujuan untuk memadatkan daun tembakau sekaligus menjaga agar bentuk cerutu tetap seragam dan konsisten. Dalam proses ini, daun tembakau ditekan dengan gaya dari alat molding sehingga tembakau menjadi padat dan mudah dibentuk sesuai cetakan. Secara fisika, proses ini melibatkan tekanan yaitu P yang diberikan oleh alat. Tekanan tersebut dapat dihitung dengan rumus P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya tekan yang diberikan oleh alat molding dan A adalah luas bidang permukaan yang bersentuhan dengan daun tembakau. Tekanan yang merata dan cukup besar sangat penting agar daun tembakau terdeformasi mengikuti bentuk cetakan dengan baik. Hasilnya adalah cerutu yang padat, simetris, dan memiliki bentuk yang rapi serta siap untuk dibungkus dengan daun luar atau wrapping. Dengan menggunakan alat molding, proses pressing menjadi lebih efisien dan hasil cerutu menjadi lebih konsisten kualitasnya dibanding dengan metode. Setelah bentuk dasar cerutu terbentuk, cerutu masuk ke tahap cold storage atau pembekuan. Disinilah cerutu disimpan dalam suhu dingin selama 7 hingga 10 hari. Tujuannya bukan hanya menjaga kualitas, tapi juga mematikan telur kutu yang mungkin terbawa dari daun tembakau. Karena daun tembakau muda yang rasanya lebih manis dan nikmat justru lebih rentan terhadap kutu. Oleh karena itu, proses ini menjadi salah satu tahap krusial. Rusak produk. Pada tembakau, salah satu hama yang sering menjadi masalah adalah kutu tembakau. Kutu ini bertelur di permukaan daun tembakau dan larvanya dapat merusak bahan cerutu dengan memakan jaringan daun sehingga kualitas cerutu semakin menurun. Untuk mengendalikan hama ini secara efektif tanpa menggunakan bahan kimia, salah satu metode yang umum digunakan adalah penyimpanan daun tembakau di dalam freezer. Penyimpanan dengan suhu rendah ini bertujuan untuk memutuskan daya hidup kutu tembakau dengan membunuh telur dan larvanya. Dari segi fisika, suhu rendah terutama pada suhu kurang dari minus 18 Celcius mampu merusak sel-sel telur serangga melalui proses pembekuan.
pembekuan ini menghentikan semua aktivitas metabolisme dalam sel, sehingga menyebabkan kematian organisme. Dengan penyimpanan di suhu tersebut selama 48 hingga 72 jam, seluruh telur larva bahkan serangga dewasa dapat terbunuh secara efektif. Metode ini merupakan bentuk pengendalian hama secara fisika yang aman dan ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan kimia dan tetap menjaga kualitas daun tembakau. Dari suhu dingin, cerutu dialihkan ke dry storage, tahap pemanasan dan pengeringan. Namun, suhu yang digunakan tetap dikontrol. Cerutu dibungkus menggunakan kertas buram agar kelembapan tetap terjaga dan bentuk cerutu tidak berubah. Tahap ini memastikan bahwa cerutu benar-benar siap dibungkus tanpa risiko berjamur ataupun perubahan dimensi. Buram yang digunakan dalam pembungkusan cerutu terdiri dari serat selulosa yang memiliki pori kecil dan halus. Struktur pori-pori ini memungkinkan kertas untuk menyerap air atau uap air melalui proses yang disebut kapilaritas. Dalam proses penyerapan ini, gaya adhesi berperan dengan menarik molekul-molekul air agar masuk dan menempel pada permukaan pori-pori kertas. Sementara itu, gaya kohesi menjaga molekul-molekul air tersebut saling berikatan satu sama lain, sehingga air dapat menyebar secara merata di sepanjang serat kertas. Penyerapan air yang terjadi pada kertas buram ini sangat penting untuk menjaga kelembapan cerutu agar tetap stabil selama penyimpanan dan pengiriman. Kelembapan yang terjaga dengan baik akan membantu menjaga kualitas cerutu baik dari segi rasa maupun tekstur, sehingga cerutu tetap enak dan mudah dibakar saat dinikmati. Cerutu yang disimpan di dalam freezer dengan suhu sangat rendah menyebabkan uap air yang terkandung di dalam daun tembakau membeku. Ketika cerutu dikeluarkan dan dipindahkan langsung ke suhu ruang yang lebih hangat, proses kondensasi atau pembentukan embun dapat terjadi di permukaan cerutu. Hal ini disebabkan oleh perpindahan kalor dari udara hangat ke cerutu yang dingin, sehingga suhu cerutu naik secara bertahap. Proses pemanasan bertahap ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan suhu dan kelembapan di dalam cerutu. Dengan pemanasan yang terkontrol, kerusakan pada rasa dan aroma cerutu dapat dihindari. Selain itu, proses ini juga mencegah tumbuhnya jamur yang bisa merusak kualitas cerutu secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses pengeringan cerutu setelah penyimpanan suhu dingin harus dilakukan secara hati-hati dengan pemanasan bertahap agar kualitas cerutu tetap terjaga dengan baik. Berikutnya adalah tahap yang sangat menentukan estetika produk, yaitu wrapping. Dalam pembungkus luar dilunakkan dan diratakan terlebih dahulu, lalu digulung perlahan mengelilingi batang cerutu. Proses ini membutuhkan teknik dan perasaan, di mana daun harus ditarik dengan kencang namun tidak merusak bentuk, agar hasilnya rapi, padat, dan sesuai ukuran. Ujung cerutu dipotong ulang agar presisi dan sisa potongan tembakau nantinya akan dimanfaatkan untuk varian short filler. Jadi tidak ada bahan yang disia-siakan. Gulung daun kering di meja kayu, jari menari tak pernah ragu. Aroma tembakau membalut ruang, cerutu wrapping jadi senandung. Pilih daun terbaik dari ladang, kisahnya panjang penuh tantangan. Lakukan lembut di setiap sudut, rasa klasik yang takkan surut. Cerutu wrapping seni yang nyata, setiap gulungan penuh cerita. Setelah semua bentuk dan lapisan sempurna, cerutu memasuki tahap resting atau penyimpanan akhir. Cerutu akan disimpan selama minimal 1 bulan. Tujuannya adalah agar rasa dari tiap jenis tembakau di dalamnya menyatu sempurna. Cerutu yang disimpan lebih lama justru memiliki kualitas rasa yang lebih halus dan bernilai tinggi. Dan terakhir, cerutu yang telah selesai dibuat masuk ke tahap pengemasan. Masing-masing batang diberi cincin hiasan kecil yang bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tapi juga menunjukkan identitas produk. Untuk kemasan luar, rumah produksi cerutu Temenggung menggunakan kotak dari kayu red cedar yang tidak hanya kuat dan elegan, tapi juga memiliki kemampuan untuk menyerap kelembapan saat terlalu tinggi dan melembabkan saat terlalu kering. Kayu ini turut menjaga kualitas cerutu selama penyimpanan sekaligus memberi sentuhan aroma khas yang memperkaya rasa. Inilah proses panjang di balik sebatang cerutu Temenggung, sebuah hasil karya yang bukan hanya tentang rasa dan bentuk,
tapi tentang nilai-nilai keberlanjutan, kepedulian, dan penghormatan pada warisan tembakau Temanggung. Dari petani untuk pecinta rasa sejati. Fisika kayu yang digunakan sebagai kemasan cerutu memiliki sifat higroskopis, yaitu kemampuan untuk menyerap kelembapan saat udara di sekitarnya lembab dan melepas uap air saat udara menjadi kering. Sifat ini memungkinkan kelembapan dalam kemasan kayu tetap stabil secara alami. Kelembapan yang stabil ini sangat penting untuk menjaga kualitas cerutu. Dari sudut pandang biologi, cerutu terbuat dari bahan organik yang berupa daun tembakau yang mudah mengalami pembusukan jika kondisi lingkungannya tidak terjaga. Dengan adanya kelembapan yang terjaga dalam kemasan kayu, pertumbuhan jamur dan bakteri dapat merusak cerutu menjadi terhambat. Oleh karena itu, kombinasi sifat higroskopis kayu dan pengendalian kelembapan secara alami membantu cerutu tetap awet, terjaga rasanya dan teksturnya, serta layak untuk dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama. Kotak kayu yang penuh cerita, dibentuk rapi dari rasa cinta, dibuat untuk jaga cerutu tetap kering dan lembab tak saling rebut. Ukir nama atau gambar impian, rasa menari di atas permukaan, bukan sekadar tempat cerutu bertahan, tapi seni dalam genggaman tangan. Ini bukan cuma kayu biasa, tempat cerutu tetap sempurna, lembab dijaga dengan setia, kualitas tinggi jadi rahasia. Tiap sudutnya penuh perhatian, dipilih kayu dengan ketelitian, tak hanya kuat tapi berkarakter, mengemas cerutu dengan cara yang benar. Personal sentuhan di setiap sisi, hadirkan kesan yang tiada terganti. Ini adalah lebih dari sekadar benda, sebuah cerita untuk siapa saja. Pelanggan datang dengan ide mereka, kami wujudkan lewat ukiran nyata. Kotak kayu yang bicara tentang rasa, menyimpan cerutu dengan cinta. Tumbuh daun di tanah subur, hijau segar di bawah mentari, dipetik hati-hati penuh tutur, berkah bumi takkan ternodai. Dijemur hingga kering sempurna, disusun rapi bagai cerita, setiap helai ada maknanya, mengalir sejarah di tiap pita. Dari daun hingga jadi asap, di tangan ahli semua tercakap, menggulung mimpi di setiap lapis, cerutu hidup dalam tiap hisap. Dipilih daun yang terbaik, diramu cinta penuh taktik, gulung rapi tanpa tergelincir, seni abadi yang takkan pudar. Tangan telaten berirama, melipat waktu jadi aroma. Waktu berlalu tapi terasa, hikayat hidup dalam tiap rasa. Dari daun hingga jadi asap, di tangan ahli semua tercakap, menggulung mimpi di setiap lapis, cerutu hidup dalam tiap hisap. Tangan telaten berirama, melipat waktu jadi